Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Untuk pertemuan kita kali ini adalah pertemuan pertama mengenai bab protista. Jadi kita sudah berganti bab ya. Dan untuk anak-anak yang berada di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Semoga kita semua dapat diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, silakan kalian mengisi absensi yang telah disediakan di Google Classroom. Dan juga selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui WhatsApp group. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan mengenai definisi protista, menjelaskan karakteristik protista secara umum, lalu kita akan lebih khusus membahas mengenai protozoa atau protista mirip hewan. Maka dari itu diharapkan kalian mampu menjelaskan mengenai definisi, ciri-ciri, karakteristik, klasifikasi, struktur, fungsi, habitat, cara hidup, dan reproduksinya. Untuk itu, sekarang kalian lihat gambar di samping, kira-kira apa hubungannya protista mirip hewan atau protozoa dengan nyamuk? Apakah nyamuk ini menyebabkan penyakit malaria? Apakah yang dibawa nyamuk sehingga menyebabkan penyakit? Apakah nyamuk ini makan darah? Apakah nyamuk sebagai penyebab ataukah hanya sebagai vektor? Untuk itu kita akan membahas ini semua pada pertemuan kita kali ini. Nah, yang pertama adalah definisi protista. Protista berasal dari kata protos yang artinya pertama, yaitu merupakan organisme pertama atau organisme yang paling sederhana. Nah, protista ini merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak yang telah memiliki membran inti. Jadi dia sudah bersifat eukariotik. Dan protista ini bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, tetapi hanya memiliki sifat-sifat yang menyerupai hewan, tumbuhan, ataupun jamu. Nah, untuk ciri-ciri umumnya yaitu bersel satu atau berkoloni dan asimetris. Lalu yang kedua, bentuk selnya tetap, kecuali untuk Rhizopoda, karena Rhizopoda tidak memiliki velikel yang membentuk tubuhnya. Lalu inti yang ada itu jelas, satu atau lebih, tidak memiliki organ atau jaringan yang lain. Pergerakan dengan flagella, cilia, atau pseudopodia, atau dengan sel itu sendiri. Nah, beberapa spesies memiliki pelindung atau membentuk kista pada saat kondisi tidak mendukung. Lalu dia hidup bebas, ada komensalisme, mutualisme, ataupun parasitisme. Lalu untuk protista ini memiliki 4 tipe nutrisi. Yang pertama ada holozoik, yaitu memakan organisme hidup secara utuh yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya. Yang kedua adalah sofrozoik, memakan organisme yang telah mati. Yang ketiga adalah holofitik atau autotrop, yaitu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang keempat adalah saprofitik, yaitu menyerap zat yang terlarut di dalam sekitarnya. Nah, untuk struktur dan fungsi tubuh yang ada pada protista umumnya memiliki membran plasma sebagai pelindung atau untuk pengatur pertukaran makanan dan gas. Yang kedua memiliki sitoplasma, yaitu cairan dalam tubuhnya. Yang ketiga adalah memiliki vakuola makanan untuk mencerna makanannya. Yang keempat memiliki vakuola kontraktil untuk mengelola sisa-sisa makanan baik yang cair atau melalui membran sel secara kontraksi, serta mengatur kadar air di dalam proses osmoregulasi. Dan yang kelima, memiliki inti sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Reproduksi protista terbagi menjadi dua, ada seksual dan aksesual. Untuk seksual ini umumnya konjugasi, yaitu penyatuan inti vegetatif sel. Dan untuk aseksual terbagi menjadi dua, ada karyokinesis dan sitokinesis. Selanjutnya kita langsung bahas saja mengenai protozoa. Protozoa terdiri dari dua kata, yaitu proto dan zoa. Proto artinya pertama dan zoa artinya hewan, merupakan cikal bakal organisme hewan yang lebih kompleks. Jadi cikal bakal hewan itu berasal dari protozoa. Protista mirip hewan ini adalah organisme uniselular heterotrop yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya. Nah, ciri-ciri protozoa ini dia bersifat eukariotik, motil atau mampu bergerak, tidak memiliki dinding sel,
Hidupnya heterotrop dan ukurannya itu 10-200 mikron atau 0,1-0,2 mm. Untuk struktur dan fungsi protozoa yaitu yang pertama memiliki membran sel yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur pertukaran zat di dalam sel dan di luar sel. Yang kedua memiliki velikel yang membantu mempertahankan bentuk tubuh protozoa agar selalu tetap. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma mengandung beberapa organisme seperti ada mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Nah, untuk klasifikasi protozoa ini dibagi menjadi 4. Ada ciliata, yaitu dia bergerak menggunakan cilia atau rambut getar. Ada rhizopoda yang bergerak menggunakan pseudopodia, yaitu kaki semu. Ada flagellata bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Dan ada sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Nah, ini gambar klasifikasi protozoanya. Nah, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama adalah ciliata. Ciliata berasal dari kata cilia yang berarti rambut kecil dan pora, yaitu gerakan. Protozoa yang bergerak dengan menggunakan rambut getar atau cilia. Ciliata disebut juga infusoria atau hidup dalam air buangan yang banyak mengandung zat organik. Nah, ciri-cirinya memiliki bentuk yang tetap, bentuk tubuhnya bervariasi, ada yang berbentuk sendal, lonceng, trompet, dan juga oval. Memiliki rambut getar berukuran pendek, banyak dan menutupi seluruh tubuh. Ukuran cilia ini berdiameter sekitar 0,25 mikron dan panjang 2-20 mikron. Dan dia memiliki trikosis atau alat pertahanan diri. Nah, ini adalah gambar struktur dan fungsi cilia. Nah, dia memiliki alat pencernaan makanan terdiri atas celah mulut, sitosoma atau mulut sel, sitofaring atau kerongkongan, ada vakuola makanan dan lubang anus. Untuk vakuola kontraktil berfungsi untuk osmoregulasi. Dan cilia ini memiliki ciri yang unik, yaitu mempunyai 2 jenis nukleus. Yang pertama adalah makronukleus yang berfungsi untuk mensintesis RNA, mengatur aktivitas dan pertumbuhan sel dan alat reproduksi aseksual. Dan yang kedua adalah mikronukleus, berfungsi sebagai alat reproduksi seksual. Ini merupakan reproduksi aseksual ciliata, yaitu pembelahan biner. Ketika sel ini membelah menjadi 2, yaitu ada pembelahan inti, dilanjutkan dengan pembelahan sitoplasma, dan akhirnya membentuk 2 sel anakan masing-masing yang menjadi 2 protozoa baru. Dan ini merupakan gambar reproduksi seksual ciliata secara konjugasi, yaitu melalui proses meiosis dan singgami yang akhirnya menghasilkan 2 sel anakan yang tumbuh dewasa. Nah, habitat dan cara hidup ciliata. Sebagian ciliata hidup secara soliter di air laut maupun di air tawar. Juga dia dapat hidup secara parasit. Juga dia bisa hidup bebas ataupun bersimbiosis dengan organisme lain. Dan makanan ciliata ini berupa bakteri dan serpihan bahan-bahan organik. Nah, ini merupakan contoh spesies dari ciliata. Selanjutnya adalah rhizopoda. Rhizopoda terdiri dari 2 kata, yaitu rhizo dan pod. Rhizo artinya akar dan pod artinya kaki. Yaitu protozoa yang bergerak dengan pseudopodia, yaitu kaki palsu atau kaki semu. Pseudopodia ini dapat muncul di permukaan sel bagian mana saja. Bentuknya itu ada yang tebal, membulat, atau tipis meruncing. Nah, ciri-cirinya, bentuk selnya itu telanjang. Terus menggunakan kaki semu. Sitoskeletonnya terdiri dari mikrotubul dan mikrofilamen berperan sebagai pergerakan pseudopodianya. Pseudopodia sebenarnya adalah penjuluran dari sitoplasma dan dia hidup secara heterotrop dan memangsa protozoa lain. Jadi dia ini bisa memangsa ciliata, flagellata, ataupun saprozoa. Nah, fungsi, struktur, dan fungsi rhizopoda. Di sini kita bisa lihat bagian-bagian dari struktur rhizopoda dan fungsinya tidak jauh dengan organisme-organisme lain. Akan tetapi yang membedakan adalah alat pergerakannya, yaitu pseudopodianya. Nah, khususnya dari rhizopoda ini salah satu yang terkenal adalah amuba. Nah, pada amuba sitoplasmanya dibagi menjadi 2, yaitu ada ektoplasma dan endoplasma. Ini adalah reproduksi aseksual rhizopoda secara pembelahan biner. Sama, yaitu pertama pembelahan inti. Setelah inti membelah, terjadi pembelahan sitoplasma yang akhirnya menjadi 2 sel anakan yang baru. Habitat dan cara hidup rhizopoda. Rhizopoda pada umumnya hidup bebas di alam, namun sebagian hidup parasit di tubuh hewan dan manusia. Ini bisa ditemukan di air laut, di air tawar, di tanah yang basah, di tempat-tempat yang berada dan lembab. Dia hidup secara parasit dengan menyebabkan penyakit. Dan bila lingkungan memburuk, rhizopoda akan membentuk kista. Ini adalah contoh spesies dari rhizopoda. Ada amuba, radiolaria, foraminifera. Yang ketiga adalah flagellata atau mastigophora. Terdiri dari kata flagel, yaitu artinya cambuk. Protozoa ini bergerak dengan flagel atau yang sering kita sebut dengan bulu cambuk.
Flagellata ini dibagi menjadi dua. Ada zooflagellata, yaitu flagel yang tidak memiliki klorofil, dan phytoflagellata, yaitu protozoa yang memiliki klorofil. Ciri-ciri flagellata, yaitu dia bergerak pastinya menggunakan flagel. Bentuk tubuhnya juga tetap karena memiliki velikel, dan dia memiliki 3-4 membran bergelombang, yaitu membran yang terbentuk karena flagella melingkari sel dan umumnya membentuk oval memanjang atau melengkung langsing atau pipih panjang, dan flagella ini berdiameter 0,25 mikron dengan panjang 100-20 mikron. Ini adalah struktur dan fungsi dari flagella sendiri. Flagella ini terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki mitokondria, contohnya Trypanosoma sp, dan tidak memiliki mitokondria, yaitu Giardia lambia. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai respirasi sel dan menghasilkan energi bagi organismenya sendiri. Juga, Trypanosoma sp ini memiliki kloroplas yang berfungsi menyimpan DNA ekstranukleus. Nah, tadi kan dibagi dua. Nah, yang pertama phytoflagellata, yang pasti dia memiliki klorofil, maka dari itu dia mampu berfotosintesis. Yang kedua, struktur tubuhnya diselubungi oleh membran selulosa seperti Volvox. Phytoflagellata ini berfungsi melalui dua cara, seksual dengan cara konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Nah, contohnya ini dibagi tiga. Ada Euglenoida, ada Dinoflagellata, dan ada Volvocida. Selanjutnya adalah Zooflagellata. Dia ini tidak memiliki klorofil, maka dari itu dia tidak mampu berfotosintesis. Bentuk tubuh Zooflagellata mirip dengan leher Porifera. Reproduksinya terjadi secara aseksual dengan pembelahan biner longitudinal, dan untuk seksualnya belum diketahui. Contohnya itu biasanya dari genus Trypanosoma dan Leishmania. Keduanya ini bersifat parasit pada tubuh manusia maupun hewan. Karena dia ini kan tidak mampu untuk membuat makanan sendiri, maka dari itu dia hidup sebagai parasit. Ini adalah contoh reproduksi Phytoflagellata secara seksual dan aseksual. Bisa dilihat, jika secara seksual pasti dia melalui proses meiosis. Sedangkan untuk aseksual biasanya pembelahan biner langsung menjadi fusi inti atau menjadi dua sel anakan baru setelah membelah inti sel dan membelah sitoplasma. Selanjutnya adalah reproduksi aksual Zooflagellata, yaitu pembelahan dengan cara membujur, yaitu contohnya pada Euglena sp. Seperti kita lihat, pembelahannya ini secara membujur seperti ini. Untuk prosesnya sama seperti organisme lain, pembelahan inti lalu pembelahan sitoplasma menjadi dua sel anakan baru. Habitatnya hidup secara parasit atau simbiosis mutualisme. Dalam lingkungan buruk, dia tidak membentuk kista, dan dia hidup bebas di air tawar maupun di air laut. Dan beberapa flagellata butuh efektor untuk masuk ke dalam tubuh organisme lain, dan dia merupakan nenek moyang dari hewan dan tumbuhan. Ini adalah gambar contoh spesies flagella. Nah, yang terakhir adalah sporozoa. Sporozoa terdiri dari kata spor dan zoa. Spor artinya biji dan zoa artinya hewan. Sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak apapun dan memiliki bentuk seperti spora pada salah satu tahap hidupnya. Sporozoa merupakan sel infektif sangat kecil yang disebut sporozoid. Nah, ciri-ciri sporozoa, dia tidak memiliki alat gerak namun dapat berpindah melalui aliran darah. Lalu bentuk tubuhnya bulat dan oval, dapat membentuk kista berdinding tebal. Seluruh sporozoa hidup secara parasit, memiliki organel kompleks di bagian ujungnya untuk menginfeksi sel inang. Dia dapat masuk ke tubuh inang melalui vektor dan dapat dikeluarkan melalui vektor juga. Nah, reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner dan seksualnya dengan peleburan antara gamet jantan dengan betina. Bisa dilihat bentuknya seperti ini, dan untuk struktur yang dimilikinya hampir sama dengan protista yang lain. Di sini ada siklus hidup di mana sporozoa ini menginfeksi tubuh manusia. Pada materi ini yang mau kita bahas adalah penyakit malaria bukan disebabkan oleh nyamuk, tetapi disebabkan oleh plasmodium, yaitu contoh dari sporozoa. Nah, plasmodium ini masuk ke dalam tubuh nyamuk, dan ketika nyamuk itu menggigit manusia, dia menularkan atau menginfeksikan plasmodium ke dalam tubuh manusia tersebut. Sehingga penyakit malaria ini disebabkan oleh plasmodium yang hidup di dalam tubuh manusia. Nah, plasmodium ini pertama dia akan hidup dalam hati, setelah menyebar dia akan hidup di dalam darah. Tidak terbayang bukan ketika setelah hidup di dalam darah yang menyebar ke seluruh tubuh ini
terinfeksi oleh Plasmodium. Akibatnya yang terjadi adalah penyakit malaria yang cukup berbahaya. Ini adalah contoh spesies dari sporozoa. Sekian pemaparan materi pertemuan kita kali ini. Sebelum ditutup, Ibu akan memberikan kalimat motivasi. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Maka dari itu, teruslah belajar sampai pembelajaran itu yang akan mengajarkan kita. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.